Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam sesi obrolan santai yang tentunya kali ini bersama saya dan Mbak Noven. Ya, dan kali ini seperti biasa kita nggak cuma berdua, kita kedatangan tamu istimewa dari Banyumas. Sekarang sudah hadir Ustadz Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Faizar ini kalau Sobat Javanika sudah pernah melihat beliau ya di beberapa tayangan YouTube, terutama di tempatnya Densu dan juga Dr. Richard. Jadi beliau ini sudah sempat ini ya Pak Ustadz ya diwawancara terkait keahlian beliau dalam hal ruqyah. Ya. Iya. Ya, ini juga Sobat Javanika ya yang selama ini Omo atau KTJ kapan collab dengan Ustadz Faizar gitu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan. Alhamdulillah. Ya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam semesta. Ya, Gampangannya demikian ngoten. Iya. Ini kita akan mengulik seputar ruqyah ya Pak Ustadz dan juga Omo. Jadi mungkin bisa kita bilang kita akan melihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang secara metafisika dan juga secara ilmu agama gitu. Oke, nah kalau dari Pak Ustadz sendiri bisa dijelaskan secara singkat atau mungkin detail juga apa sih sebenarnya ruqyah itu? Ruqyah ya. Mohon izin ya. Monggo. Ya bismillah. Jadi kalau ruqyah itu kan sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, roko yarqi ruqyatan yang artinya itu jambi-jambi. Kalau secara bahasanya dia jambi atau mantra. Namun kalau kita tinjau dari banyaknya definisi para ulama, ruqyah itu dipersingkat penjelasannya dengan pengertian kalimatun mafhumatun masru'atun. Jadi kalimat yang bisa difahami, yang selaras dengan nafas syariat Islam, tuqalu ala sabilid du'a, yang dia dibacakan dengan cara berdoa. Jadi bukan kamu sembuh tidak, tapi ya Allah, ya ilahi Rabbi, sembuhkanlah dia. Wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah orang yang sedang sakit ini. Ya, jadi caranya adalah dengan berdoa. Ada lafadz permintaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian fi hadrati marid, langsung berhadapan dengan orang yang sakit. Ya, jadi nggak bisa jauh-jauhan. Kalau ruqyah secara pengertiannya ya harus face to face. Roja asyifa, supaya dia itu berdoa untuk mengharapkan kesembuhan. Jadi sebenarnya kalau dari segi bahasa, dari segi pengertian, ruqyah jarak jauh itu tidak ada. Tetapi dalam prakteknya nggak masalah kita bacakan doa atau Al-Quran melalui mungkin video call, Zoom, telepon, itu nggak masalah. Karena tetap gelombang suara itu akan mengena kepada orang yang mendengarkannya. Dan ini karena keuniversalan mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Itu singkatnya dari ruqyah itu seperti itu. Oke, berarti secara dari artian harafiahnya itu tidak ada ruqyah jarak jauh ya Pak Ustadz. Ya. Cuman pada penerapannya bisa pada akhirnya. Nah tapi kalau terkait tadi kan sempat disebut jampi-jampi atau mantra, untuk membedakan antara ruqyah, ruwat juga pembacaan mantra itu sendiri itu gimana kalau dari Pak Ustadz sendiri? Mungkin kita membahas dari segi hukum di dalam Islam ya, bahwa memang awalnya dia mubah, sesuatu yang mubah. Ketika diniati dia untuk ibadah, dia bisa masuk kepada yang sunnah bahkan berpahala. Ya, akan tetapi karena adanya beberapa praktek-praktek yang dulu menyimpang semasa jahiliyah dulu, ya, akhirnya pertama ruqyah dilarang, dihukumi sebagai kesyirikan. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun, kata Rasulullah. Sungguh yang namanya mantra, jimat-jimat, tamaim itu yang digantungkan buat tolak bala. Kemudian tiwalah, ilmu-ilmu pengasihan atau ilmu pelet, itu dikatakan syirik oleh Rasulullah SAW. Kemudian ruqyah sendiri akhirnya dibolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Ya, jadi ada sahabat karena secara turun-temurun dari nenek moyangnya dia punya mantra yang biasa digunakan dibaca untuk
mengobati orang yang kena sengatan kalajengking dan kena sawan kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian datang ke Rasulullah. Kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu semasa jahiliyah suka meruqyah wahai Rasul. Bagaimana pandangan engkau terhadap ruqyah yang kami lakukan? Maka Rasulullah saat itu menjawab, "I'ridu alayya ruqakum." Coba tampakkan, perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur-unsur mendua, ya, kesyirikan itu sendiri. Ini karena ruqyah erat kaitannya dengan akidah Islamiyah, maka ini penting sebagai pondasi dasar dalam mengenal ruqyah itu sendiri. Nah, kalau dari bacaan ya kan tadi ruqyah, ruwat dan lain-lain itu sebenarnya terkait bahasa saja. Ya. Misal ruqyah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang difahami itu dibolehkan selagi tidak meminta misal sama jin, sama pohon atau yang lainnya, itu dibolehkan saja. Buktinya nggak mesti dari Quran atau doa-doa yang diajarkan Rasul. Itu tadi buktinya dalam hadisnya Auf bin Malik al-Asja'i, karena dia punya warisan mantra yang biasa digunakan dan mujarab, dibolehkan. Tapi kaedahnya dalam prinsip kaum muslimin itu seperti itu. Oke, ya. Nah, kalau menurut Om Hao gimana Om? Dari yang sudah Ustadz barusan jelaskan, terus mungkin kan ruwat pun juga erat dengan Jawa juga ya. Nah, gimana itu? Iya, ruwatan juga proses mendoakan juga ya, pembersihan juga ataupun menetralisir. Dan di sini juga memerlukan beberapa media-media ya, media dalam artian di sini sebagai penghantar doa-doa tersebut gitu. Karena kita melihat pada satu penghayat keyakinan atau budaya pada masa lampau yang semuanya ini nanti bisa dicampurkan atau bisa diasimilasikan atau tidak begitu Mbak. Karena ruwatan kan mungkin untuk beberapa orang seperti tolak bala ya, ataupun buang sial gitu, dalam arti gampangannya kita sebutkan, atau terkena gangguan-gangguan magic ya, halus, roh halus contohnya kalau orang dulu dipercayai, atau seseorang dengan tingkat misal memiliki gangguan-gangguan jiwa tertentu gitu. Jika permasalahan-permasalahannya ini, tapi terkadang yang menjadi celaka ya ketika itu semua disangkut pautkan dengan gangguan-gangguan metafisik gitu. Walaupun sejatinya ini sebenarnya medis gitu. Tapi kemudian disangkutkan dengan non medis itu. Karena orang kemudian mencari ini tuh gampang kayak gitu. Sehingga ke aktivitas-aktivitas yang mungkin menyimpang dari kaidah ataupun ajaran agama. Kita bilang lebih universal ya, termasuk kepercayaan tertentu. Hal ini yang marak kemudian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal metafisik menyimpang gitu dalam pembersihannya ataupun menggunakan syarat-syarat tertentu yang tidak lazim gitu. Jadi memang dalam proses netralisir, mendoakan ataupun penyembuhan dan macam-macam, ada baiknya itu memang langsung ketemu. Kenapa? Karena energinya langsung bisa kita rasakan. Walaupun jarak jauh, yang penting memang benar yang disampaikan Mas Faisar ya, itu lewat gelombang suara ini memang bisa terdengar. Tapi live langsung, nggak boleh rekaman atau kapan itu nggak bisa gitu. Sehingga ini juga harus kita cermati ketika kita ada gangguan dan sesuatu hal, ada baiknya memang bertemu gitu. Jadi nggak bisa jarak jauh, lebih afdolnya dengan cara ini. Seperti halnya kita datang ke dokter ya diperiksa langsung. Tahu keluarnya operasi ya langsung dibuka, kan nggak ada operasi online gitu. Pakai wireless kan nggak mungkin gitu. Karena memang menurut saya kompleks ya, permasalahan ini kompleks. Tetapi doa itu tentunya terkabul, makbul ataupun dari siapa tergantung memang juga orang tersebut yang membantu gitu. Katakan ada satu doa itu akan terkabul tidak tahu dari mulut siapa. Ya. Sesama makhluk ciptaan Tuhan kan macam-macam, nggak hanya manusia, tapi ada hewan juga, mungkin juga ada entitas astral gitu ya, yang kita setidaknya bersedekah itu kan macam-macam. Tapi dari ini diamini oleh para malaikat, diamini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, terkabulnya dari situ gitu. Oke, jadi selain kalau dari ruwat dan ruqyah sendiri ya, selain kalau tadi Ustadz bilang itu mungkin bahasanya saja, dari Om Hao mungkin ibaratnya siapa yang mendoakan ininya, tapi tetap juga ujungnya pun yang berkuasa di situ untuk apa ya, secara besarnya itulah Tuhan. Gitu. Oke, nah tadi kan Om Hao sempat menyebutkan bahwa untuk ruqyah pun atau ruwat juga itu untuk orang-orang yang
diidentifikasi mengalami gangguan gaib atau mungkin ada gangguan-gangguan kejiwaan. Gitu. Ya. Tapi ini secara metafisik dan juga secara ilmu agama ya. Apa yang menjadi syarat minimum bisa dibilang orang bisa atau memang perlu untuk diruqyah? Iya, syarat dalam hal ini ya, tentunya yang pertama itu yang bersangkutan, ini yang sedang mengalaminya itu percaya dulu. Percaya di sini, percaya kepada yang Maha Penyembuh. Dengan lantaran ya, pasti kita semua ini lantaran menyembuhkan, tentunya dalam kuasa ataupun dalam berkah Tuhan yang Maha Penyembuh itu. Harus percaya ini arah kemana dulu, karena analoginya begini, ketika orang kemudian berobat, ketemu dokternya, dikasih resep, kalau nggak percaya dengan resepnya kan nggak akan ditebus, ya nggak akan sembuh. Gitu kasarannya, Ustadz, gitu nggih. Terus yang kedua, tentunya ada satu permasalahan yang ini cukup mengganggu ya, entah itu secara medis ataupun non medis. Yang ketiga, syarat-syarat atau pantangan berikutnya itu harus dipatuhi juga. Kan percuma ketika sudah bersih ataupun sudah sehat, baik lahir ataupun batin, kemudian pantangan ini dilanggar. Jadi itu akan kembali lagi. Gitu. Apapun ini, karena kalau kita kerucutkan ataupun kita lihat skupnya di sini dalam hal metafisik, tentunya yang bersinggungan dengan yang metafisik. Metafisik itu luas, nggak hanya berkaitan dengan gangguan jin saja, tapi segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata lahir, gitu, apapun itu. Kalau dalam prinsip Al-Quran sendiri memang syarat supaya mungkin kriteria orang yang berhasil diruqyah begitu ya. Tentu pertama ya dengan iman. Maksudnya iman ini adalah percaya. Karena ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa atau penyembuh, syarat mutlaknya adalah dia harus beriman dulu. Dia yakin bahwa Quran itu menyembuhkan. Kemudian yang kedua adalah dia mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Ya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam sambil menyimak supaya kamu dirahmati Allah. Nah, biasanya entitas astral berupa jin-jin yang fasik ini, mereka ngerti ketika manusia, khususnya yang muslim, ketika dibacakan Quran dia dapat rahmat dari Allah, maka dia gimana caranya ngerasuk dan membuat fokusnya hilang. Makanya ada yang kesurupan, teriak-teriak dan lain-lain. Ya. Walaupun tidak semua orang yang ada jinnya itu harus kesurupan dan muntah-muntah atau yang semisalnya. Ya. Nah, yang ketiga, ini harus melakukan pembersihan hati, maksudnya adalah dengan bertobat, evaluasi diri. Ini penting. Ya, ini juga menjadi syarat yang menjadi ajaran Allah dalam Al-Quran. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau diganggu setan, dia harus eling dulu, harus sadar. Baru habis itu mubsir, terbuka mata hatinya untuk melihat kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Baru habis itu nanti setan akan melemah. Karena sedikit saya paparkan boleh ya Om? Kalau dalam prinsip kaidah ruqyah syariah sendiri dalam Al-Quran, gangguan jiwa dengan gangguan setan ini sebenarnya tidak terpisahkan. Karena setiap dari kita punya korin. Ma min ahadikum illa wa qad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Tidak ada salah seorang di antara kalian pun yang lahir kecuali telah didampingi dua korin. Korin jin dan korin malaikat. Bahkan korin malaikat itu ada 4. Mu'aqibat itu yang ada di depan dan samping, dalilnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, dan Raqib Atid yang ada di kanan dan kiri. Di dalam surat Qaf ya itu dijelaskan idyatalaqal mutalaqiyani anil yang ada di kanan dan juga kiri seseorang. Nah, karena dia punya korin, dia juga punya ada setan jin yang berjalan di aliran darah manusia. Mereka suka bisikan, memanipulasi perasaan, dibikin marah, takut, sedih. Nah, yang kalau itu memuncak salah satunya, maka dia akan ambruk. Dan ada orang bilang mencapai tahap gangguan jiwa tertentu dengan levelnya masing-masing. Maka penting dari ini semua, Al-Quran yang harus diobati itu adalah hatinya. Ya, dengan percaya, mengimani, kemudian dia membangkitkan sisi manusianya. Jadi kita malah nggak ngurusi jinnya, karena yang sakit bukan jin, manusia. Jadi harus kita bangkitkan sisi manusianya, hilangkan endapan unek-uneknya di masa lalu, kemudian juga
trauma-trauma itu perlu kita obati juga dengan konseling dan nasihat-nasihat yang baik. Nah, lalu orang yang perlu diruqyah yang kayak gimana? Nah, sebenarnya ruqyah bukan wajib ya. Jadi kalau ditanyai mana yang perlu, tergantung masing-masing. Ya. Nah, kadang yang pengen nyoba boleh dibacakan Quran misal sendiri itu lebih afdol. Dibacakan orang lain pun juga boleh. Untuk sebenarnya untuk mericas keimanannya, menguatkan kolbunya. Jadi dari penjelasan Pak Ustadz barusan, ternyata dalam proses ruqyah sendiri pun ada pendekatan secara psikologis dulu ya. Kan kalau maksudnya yang mungkin sering Sobat Javanika dan mungkin kami ini lihat kan sudah saat proses pengusirannya ya. Jadi kan tidak ditampakkan itu. Ya. Kalau pendekatan psikologis ini sedang kita marakkan malah ya, untuk edukasi ke masyarakat, karena ya rata-rata kan ada orang tuh yang datang kemudian saya sudah diruqyah sampai puluhan kali kok masih kerasukan terus. Saya lihat dari lidah, lah gimana? Masih ada endapan emosi negatif, amarah yang masih ada, yang itu membuat energi liver menjadi lemah, menumpuk di situ, karena liver kan organ yang membawahi emosi marah. Jadi ketika diurai, oh betul ada saya masih marah sama ada ya misal suaminya atau orang tuanya. Nah itu suruh ditobati dulu, diistighfari, dinetralkan. Kita bimbing supaya dia itu menerima takdir dari Allah. Ya habis itu ketika dia sudah mulai nerimo, ini tahap yang luar biasa, ketawakalan seseorang. Itu nanti gangguan setan akan luruh betul-betul. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang dagingnya sampai pada putul-putul itu, sampai 16 tahun beliau sakit seperti itu. Puncak yang paling tinggi derajat beliau adalah ketika beliau mengatakan, ya Allah, ini daging-daging, kulit-kulitmu, tulang-tulangmu, kalau engkau mau ambil silahkan ambil semua, yang penting aku cuma minta hati yang selalu zikir kepadamu. Habis itu baru turun risalah wahyu, urqud birijlika hadza muqtasalun baridu wasyrab. Hentakkan kakimu ke tanah wahai Ayub, itu ada air untuk kamu minum dan kamu mandi. Jadi di sini ada isyarat Qur'aniyah, pengobatan luar dan pengobatan dalam melalui makanan. Tapi pendekatan psikologis ini perlu kita kuatkan dengan hujah yang ada di Al-Qur'an, yakni surat Nabi Ayub alaihissalam itu. Kemudian kita juga lihat dari kondisi organ yang lemah. Kita kadang lihat dari tangan maupun dari mata atau lidah. Karena penyakit metafisik ini mungkin nanti bisa tukar pendapat sama Om Hao ya, Mas Hao. Karena ternyata masih muda teman-teman. Yang saya amati selama ini penyakit metafisik, khususnya yang jin atau sihir nih. Kalau jin sama sihir, dia numpangi bibit penyakit. Saya pernah nangani kasus di salah satu di tetangga kabupaten saya, Mas. Jadi seorang ibu yang semua kulitnya itu melepuh dan naudzubillah dia seperti mayat hidup. Karena baunya busuk sekali, sudah dikerubuti belatung dan lalat hijau di mana-mana. Saya itu sampai pakai buff, beberapa itu masih tembus saja baunya. Subhanallah, kasihan sekali. Habis itu saya bawa tim medis dari Arsada, dilihat ini seharusnya dia ada potensi bibit gula kering. Tapi di tahap ini seharusnya nggak sampai separah ini gitu. Ternyata ketika di ruqyah kita bacakan ayat-ayat yang khusus membatalkan sihir, ketahuan itu santet. Jadi ternyata dari situlah ada bibit penyakit ditempeli. Makanya penting banget dalam pengobatan Quran. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makan yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Baik bagi akal, baik bagi jiwa, baik bagi badan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah setan untuk jerumuskan kamu. Misalnya untuk muslim ya, makan apa contohnya? Mie instan, tapi tiap hari. Itu halal bagi kita yang muslim, tapi tidak baik karena dia bakal melembabkan tubuh dan itu bisa dijadikan bibit setan buat ngerasuk. Itu dari analisa saya pribadi. Tapi yang lebih dahsyat dari itu semua, ain namanya. Ain ini bisa menimbulkan penyakit yang nggak ada jadi ada. Kakak sepupu saya itu sampai bengkak, kena tumor ganas di sini. Pas saya lihat ada saf'ah. Saf'ah itu pergeseran rona wajah yang warnanya kekuningan, kadang merah kehitam-hitaman. Itu ketika diruqyah
muncrat itu dari apa namanya, dari dalam kayak kedorong, jebrot, keluar darah nanah. Kita semua pada kaget semuanya, nggak ngira itu bakal semuncrat kayak begitu. Iya. Dan bersih, nggak jadi dioperasi. Jadi pengobatan ruqyah sebenarnya menyeluruh, Iya. jiwa, badan, dan ya itu tadi yang Om Mas Hau bilang, metafisik itu nggak hanya jin, jiwa, akal pun metafisik, karena non ragawi. Iya, iya. Nah, mumpung nih Ustadz sudah menyebutkan penyakit ain ya, itu boleh dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana sih sebenarnya itu bisa terjadi ke orang gitu? Jadi mekanisme penyakit ain itu adalah energi negatif yang terlontar ketika seseorang kagum. Saya kagum sama Fulan, sama Mas Hau, udah ganteng, pintar misalnya. Saya nggak nyebut Masya Allah atau doa keberkahan. Maka orang yang dilihat itu bisa langsung ambruk. Efeknya itu bahkan bisa langsung meninggal dunia. Kalau tahap yang ekstrim. Kalau yang biasa-biasa saja, paling gejolak emosi yang tiba-tiba berubah. Yang tadinya lembut jadi pemarah, yang tadinya riang jadi murung, dia sedih. Dan tadinya sehat dia langsung ambruk, jatuh pingsan dan mati, meninggal. Itu hadisnya sahih ya dari Al-Bukhari. Kebanyakan yang meninggal di umatku, kata Rasulullah, setelah takdirnya Allah adalah lemparan ain. Jadi kalau kita basa-basi ya, ucapkan doa keberkahan, karena itu terjadi di semua bangsa, bukan hanya di Arab tapi di semuanya. Kalau orang Jawa bilangnya apa Mas? Sawan kali ya? Sawan. Iya, iya. Kena sawan gitu. Dan itu yang paling rawan anak-anak, anak kecil, karena dia yang biasanya rewel terus gitu ya, digendong, diapain lu ndak mau diem, kena ain. Dan ciri utama orang kena ain, apalagi untuk anak-anak, dia kurus, susah gemuk. Nah, berarti nih kalau secara Al-Quran dan juga secara metafisik, apakah ada andil dari makhluk astral dalam penyakit ain atau sawan itu? Kalau berdasarkan hadis Rasulullah, ada peran setan, karena malah ada ulama namanya Ibnu Qayyim menjelaskan ain ini lebih bahaya dari sihir. Sihir kan butuh ritual gitu Mas ya? Butuh ritual, dia butuh pengorbanan. Ain nggak butuh. Kenapa? Karena iblis sangat sayang sama orang yang dengki. Orang dengki disayang banget sama iblis, karena itu jadi dosa pertamanya. Kedua, membantu mempercepat manusia itu binasa. Makanya dibantu sama iblis dan juga pasukan-pasukannya. Ketika ada orang kagum, apalagi yang dengki, dia apa namanya, melihat misal fotonya ya, atau video atau yang apa, dia lihat dengkinya sudah mendidih dalam hati, nanti akan dibantu setan itu. Entah gimana wujudnya, wallahu a'lam, dilemparkan untuk masuk ke dalam tubuh. Sudahlah dia memuat energi negatif dari hasadnya, dibantu setan. Itu yang memunculkan penyakit walau tidak ada bibitnya sebelumnya. Ngeri ain itu. Makanya disunahkan kita baca zikir pagi petang setiap pagi. Pagi petang ya, pagi sore ya. Iya, iya. Iya, ini terutama ini juga ya, Mas Ustadz Faizar, kalau orang sedang jalin hubungan juga ya, kayak misal mau menikah itu, makanya kan ada hadisnya yang menyebutkan rahasiakan pertunanganmu, umumkan pernikahanmu. Nanti siapa tahu nggak jadi nikah karena itu kan ada yang kasih tahu seperti itu tuh ya, benar itu ya Mas ya. Ya, jadi memang tadi kalau ada pendampingan ya, waktu orang terlahir itu kan yang sering kita bahas selama ini kan sedulur papat lima pancer. Itu ketika ada 2 pancer positif, ada 2 pancer negatif, yang mana ini terkadang bisa diambil itu Pak. Nah, diambil ini kemudian kan ibarat kata kalau ketika saya berdiskusi dengan beberapa tetuah ya, yang pernah saya temui gitu, ketika pas weton itu, tanggal wetonnya itu kan kita lemah gitu, weton tanggal kelahirannya itu loh Mas Faizar itu kan lemah, keluar ini biasanya korin-korin kita ini keluar seret gitu waktu tidur. Makanya jangan orang Jawa dulu ojo turu sore-sore ngaji yo misalkan, kalau zaman dulu gitu, biar kita tetap terjaga, kita sholat malam ataupun zikir malam itu biar kita ya ibadah doa malam gitu. Saat tengah malam tertidur bangun,
ini yang ditembak, yang disusupi itu entitas-entitas itu, kemudian setelah terkena balik lagi masuk. Nah, celakanya sekarang kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit metafisika itu memang berasal dari non medis dulu, tapi beralih ke medis gitu, seperti halnya terdeteksi kemudian seperti kanker contohnya, ataupun penyakit-penyakit yang tidak diketahui itu apa gitu, ataupun belum ditemukan obatnya seperti apa yang terjadi gitu, karena sangat bisa bergeser dari yang non medis menjadi medis, itu sangat bisa sekali gitu. Nah di sini tentunya penyembuhan kita juga harus dua hal gitu, yang medis juga secara non medis, jadi harus balance gitu, karena ketika Sang Maha Penyembuh memberikan ataupun memberikan penawarnya itu pun dengan beraneka cara gitu, dengan beraneka jalan gitu. Dan ya benar ya, banyak sawan manten, sawan bayi itu tadi. Misalkan anak bayi kok lucu gini kan gitu, digendong kok lucu ini, atau ada orang yang nggak suka dengan kebahagiaan orang lain itu kemudian terucap dan kita tidak siap dengan hal itu, ya seperti ini tadi ya, yang Zubillah min zalik yang terjadi seperti itu gitu. Terutama penyakit ain memang benar Mbak. Gitu, karena ya tadi doa itu kan ada dua ya, ada yang doa untuk kebaikan, ada doa yang memang untuk keburukan. Ibarat kata kita nggak pernah nyalain siapapun, tapi kan orang nggak tahu ya isi hatinya. Ini akan diamini oleh siapa? Namanya manusia kan nggak akan lepas pernah melakukan sesuatu hal yang salah. Ibarat kata, oh kita di jalan nyenggol ayam itu, ayamnya doa gitu kan bisa Mbak, kasarannya. Karena semesta ini yang semuanya bisa berdoa, apapun itu, alam semesta inilah, itu mungkin diaminkan dari itu pun juga bisa. Secara tabur tuwai menurut saya. Benar gitu. Ya, tapi nih, ini Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir tentang penyakit ain ya. Sebagai manusia, yang kadang kita juga nggak sadar kita berbuat salah apa, atau mungkin bahkan kita tidak berbuat apapun, orang lain tuh bisa muncul rasa dengki ataupun benci pada kita. Penangkal yang paling mujarab untuk penyakit ain sendiri itu apa sih untuk pribadi masing-masing? Ya, yang paling mujarab ya berdasarkan ajaran Rasulullah adalah dengan membaca ayat kursi 1 kali tiap pagi petang, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali pagi petang. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Bahkan ini kalau kata Rasulullah, dulu beliau itu membaca doa perlindungan banyak sekali. Tapi ketika 2 surat ini diturunkan, Falaq sama Anas, beliau meninggalkan semuanya dan lebih memilih Al-Falaq dan Anas karena sudah mencukupi dari semua perlindungan yang ada. Nah, itu kalau untuk anak-anak ada doanya, wa'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Tiupkan ke tangan terus diusap ke seluruh tubuh. Tadi menarik yang dibahas sama Mas Hau itu tentang kanker. Itu ada ulama zaman sekarang namanya Syekh Sadhan, di dalam kitabnya itu, kanker itu termasuk ini ya, di antara 2 penyakit antara medis dan non medis. Karena zaman Rasul ada namanya ta'un. Ta'un itu wabah, tapi bukan seperti corona. Dia lebih dahsyat daripada COVID. Karena ketika dia kena, pagi kena, kebanyakan sore pada meninggal. Jadi melepuh semuanya itu, melepuh. Kayak bendul-bendul itu. Kata Rasul, ta'un itu wakhzu a'daikum minal jin, tusukan dari musuh kalian bangsa jin. Walikullin syahadat, setiap orang yang meninggal itu mati syahid. Mati syahid itu bukan dengan cara pembunuh. Orang sakit pun dia bisa mati syahid dengan cara kalau dia bersabar dan ikhlas istiqomah. Nah, di zaman sekarang kanker kan dia menggembung gitu, kayak gundukan. Itu termasuk wakhzu a'daikum, cuma ta'un yang tidak menular, dan bahasa medisnya kanker, tumor. Karena dia juga peristiwa yang ajaib atau yang nggak normal dari sel-sel yang ada di tubuh manusia itu dikendalikan jin, dimunculkan. Maka selain dengan ikhtiar medis, Al-Quran didoakan, itu yang paling bagus. Keren banget sih, jadi kita dapat pengetahuan baru bahwa memang penyakit kanker sendiri yang
kita pasti sudah sering mendengar itu ya, Sahabat Javanika. Jadi ternyata bisa dilihat dari dua sudut pandang secara medis dan non medis sendiri, seperti yang sudah Ustadz Faizar jelaskan barusan. Nah, Pak Ustadz, ini balik lagi ke ruqyah ya. Ya. Kalau dari pengalaman Pak Ustadz sendiri, yang paling parah entah itu gangguannya secara metafisik atau non metafisik nih, yang di ruqyah sekali sampai 5 kali nggak sembuh-sembuh, ada nggak? Ada. Yang paling parah sampai manjat tembok kayak cicak juga ada. Betul. Saya nangani itu di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat. Dan yang menarik itu yang apa ya, kalau orang awam bilangnya sukmanya diculik apa ya? Sukma itu apa, kalau tadi Mas Hau dari bahasan budaya kan apa tadi, sedulur papat kali pancar. Kalau itu, kalau dalam pengertian saya justru itu bukan korin, tapi rohul yaksoh. Rohul yaksoh ini kalau ya hampir serupa dengan, bukan hampir serupa ya. Kalau korin itu kan eksternal, ini internal. Dia perangkat yang membuat manusia itu hidup gitu loh. Ada roh kehidupan, ada roh kesadaran. Yaksoh kan artinya sadar. Jadi kalau orang itu tidur, roh yaksohnya yang keluar. Orang pingsan ini yang keluar. Jadi kalau jin ini apa, sharing ya Om ya. Kalau misal jin itu ngambil sesuatu gitu, media buat sihir misalnya batu itu, dia pegang, ini berubah jadi entitas energi tertentu. Udah nggak jadi begini lagi. Dan ini kan dimasukkan ke ruh yaksoh itu ketika tidur. Makanya disunahkan kalau tidur itu baca doa dan wudu. Baca ayat kursi, kulhu, falakanas bagi yang muslim ya. Kalau enggak, saat tidur itu saat paling rawan. Makanya ada istilah ketika orang rajin bangun malam, dia susah kena sihir. Kenapa? Karena pertama terhubung dengan Allah. Kedua, ruh yaksohnya balik lagi. Mau dilempar, udah balik ke kesadaran, gimana? Nggak jadi dilempar itu. Jadi kalau misal masuk, itu kayak kasus Ibu Supiati yang ditangani dokter Sakiran. Paku-paku, 118 paku keluar lewat operasi. Kemarin saya wawancara sama beliau bersama dokter Richard. Baru percaya beliau bahwa kasus kayak begitu memang ada. Dan ya itu tadi, lemparannya ketika orang lagi tidur. Maka orang yang menyedikitkan tidur, rajin doa malam, tahajud, banyak istighfar, susah. Dengan izin Allah susah kena santet-santet kayak begitu. Nah, kasus yang saya tangani itu yang tadi Mbak bilang, dia bisa bahasa yang sebelumnya dia nggak kuasai. Bahasa Mandarin saya nggak bisa konfirmasi karena saya nggak bisa bahasa Mandarin. Bahasa Inggris dikit-dikit lah. Yang lucu, ini bahasa Arab, lahjahnya Mesir, aksennya aksen Mesir. Itu nggak semua orang bisa. Dia nggak bisa bahasa Arab, kok bisa berbicara bahasa Mesir dengan sangat fasih dan lancar. Wah, ini jinnya Fir'aun kayaknya. Waduh, serem banget itu. Dia ngomong seperti itu. Wallahu a'lam ya, kalau dalam tinjauan apa yang ada dalam hadis. Ini hipotesa saya sendiri, Om. Bukan kata Rasulullah. Jadi karena ada dua organ yang apa namanya, dikuasai iblis pertama, setan ya. Ketika manusia lahir kan lambung ditusuk dengan 2 jari. Ketika manusia lahir, dan jantung sebagai pusat peredaran darah, maka inti dari itu semua antara lambung dengan jantung di ulu hati. Itu ketika jadi pusaran-pusarannya kebalik, kayak radio bodol itu, jin dari mana-mana bisa masuk lewat dari sini ya. Jadi kayak gemboknya udah kebuka, siapapun bisa masuk. Itu kasus yang bisa dibilang paling unik lah. Yang lebih parah mungkin banyak, tapi yang paling unik itu yang saya dapati. Ini pertanyaan buat Pak Ustadz dan juga Om Hao ya. Apakah ruqyah itu hanya berlaku untuk jin, atau ketika ada iblis yang masuk ke manusia itu bisa diselesaikan juga dengan ruqyah? Iblis itu jin yang tua, yang dapat penangguhan sampai kiamat itu hanya iblis. Kalau jin-jin lain bisa mati. Wong jangan matinya tuh kadang sepele, kelempar batu atau kena air panas, biur, akhirnya dendam sama orang. Tapi kalau iblis, nah memang dimensi iblis mungkin lebih jauh lagi ya.
ifrit itu pada jadi tingkatan ifrit itu malas ngerasuki ngapain. Oh. Itu biasanya yang suruh ngerasuk jin-jin kelas, maaf ya, yang kelasnya rendah-rendah. Dan di alam mereka ada mafia. Yang suka nyulik-nyulikin jin-jin yang lagi pada main, anak-anak kecil, culik masukin. Bus, orangnya gila. Ya itu tadi ketika Sukman yang keluar, karena mungkin, maaf ya, orang yang tidurnya bangkong apa itu? Tidurnya lama, maksudnya betah banget. Udah alarm 5 tetap dia tidur, itu rawan banget gitu deh. Ya? Rawan banget dia kena ganggu. Itu nyuwun sewu Ustadz, berarti yang bangunnya siang, nggak pernah mandi, jorok ya, betul, gitu ya, nggak, itu. Ayo nyari orangnya kan Om. Iya tak cari. Jangan. Turunan ifrit. Gitu berarti bener ya Ustadz ya, makanya sehabis sholat subuh jangan tidur lagi ya. Soalnya dalam hadis setan itu menghinakan orang yang sholat subuhnya kesiangan, dikencingi telinganya. Jadi kalau misal orang subuh kesiangan, di sini kelihatan, misal perukyah ya maaf, ada orang yang suka ngerukyah, sholat subuh siang terus, nggak pernah tahajud. Setannya ngomong, ngapain lu ngusir gue? Kamu aja itu ada bekas kencingnya teman-teman gue. Udah ditandain ya. Ya jadi kalau kelas-kelas kayak gitu, pas sukmanya lagi roh yaksohnya itu keluar atau lemah, dimasuki jin itu mudah. Apalagi kalau anak kecil, kadang kan kalau saya ya Om, kayak Mas, bebas Mas. Kalau pas lagi rukyah itu kadang ada kok reaksinya anak-anak ya. Aku dari Gunung Ciremai, pernah itu saya. Aku lagi main kok tiba-tiba masuk sini, aku kangen mama. Oh kasihan banget ya itu. Akhirnya kita bantu. Jadi rukyah itu sebenarnya rescue untuk jin dan manusia. Jin yang terzolimi pun banyak. Jadi yang lebih setan itu manusia daripada jin. Penyihir-penyihir itu, kaum satanis. Ya. Karena mereka pengikut-pengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Yang susah dirukyah itu setan manusia. Dia harus disadarkan dulu. Setan rambut hitam biasanya. Iya. Itu rukyah itu penyelamatan dua kaum lah ya, kaum manusia dan kaum jin. Ada yang, maaf ini banyak ngomong saya jadinya. Apa Mas? Ada yang anak istrinya dia diculik sama ifrit-ifrit ini, raja-raja jin. Sehingga mau nggak mau dia harus menjalani misi sihir. Dia nangis itu kadang-kadang, aku mau keluar tolong dong. Tapi kalau keluar anak istriku diancam bakal dibunuh sama ifrit. Jadi dia pun takut dalam ancaman dukun sebagai setan manusia dan juga raja-raja jin yang sudah bermitra dengan mereka. Ini dijelaskan juga guru saya Wahid Abdul Salam Bali itu juga sering nemui kasus-kasus kayak gitu dalam kasus sihir. Jadi kadang kita kasih pembentengan, ya, kita ajarkan doa-doa, kita ajarkan Al-Quran, mereka ngaji nantinya untuk menjadi benteng bagi diri mereka sendiri. Nanti kalau kalah bertapa lagi, nggak tahu deh kenapa kok mereka suka banget bertapa. Ya Mas Al. Itu kira-kira kenapa Om? Mencari kesunyian, mericas, sama kayak orang-orang ini ya, ketika ada permasalahan dan itu berkaitan dengan metafisika, energinya itu habis ya, luluh gitu. Biasanya memang mencari tempat ketenangan gitu untuk mericas energinya itu. Tapi berarti seperti yang tadi disampaikan Mas Faisar ya, seperti ketika KTJ ataupun waktu itu dengan DMS juga ya, waktu kita membacakan doa kemudian ada entitas-entitas yang lepas, itu memang ada beberapa entitas yang dimanfaatkan itu Mas, berarti benar direkrut atau diculik itu Mbak. Dan mereka minta tolong kita terpaksa seperti ini. Ini juga mengingatkan tentang fenomena tuyul pada waktu itu. Tuyul ya? Yang mereka itu sebenarnya tidak ingin mencuri tapi diajari, di training untuk mencuri Mas. Yang memang awalnya ada di suatu tempat ya, yang di situ mereka dengan kesehariannya bisa main kayak playgroup gitu, kemudian diculik, diambil, dijadikanlah entitas ini gitu. Entitas tuyul ini untuk dipaksa untuk mencuri ataupun hal-hal yang berkaitan dengan negatif gitu. Dan mereka juga berontak gitu, tapi di situ ada ancaman-ancaman di dalam ini gitu. Jadi di dalam satu entitas yang kita sebut jin muda ya, itu pasti ada di atas-atasnya membentuk kerucut sampai paling atas gitu. Secara ini struktur piramidnya gitu, kalau naik ke atas itu gitu.
itu mereka berarti mengikat dan menguasai yang masih muda-muda tadi ya. Iya, iya, ataupun yang lemah. terlantar, lemah gitu, ataupun yang hilang, Yang Dan- luntang-lantung ya. yang sendiri nggak tahu Suka arah di gitu. pohon pisang. Goyang-goyang sendiri. Waduh, Ngapa? culik aja. Waduh, seru juga. Tapi disclaimer ya, khawatir nanti mungkin ada subscriber saya yang nonton kok bisa tahu dan ada yang bertapa dan lain. Ini hanya dari pengalaman saya ketika meruqyah. Jadi saya nggak bisa menembus dan lain-lainnya. Gitu. Ya. Hmm. Oke. Nah, pertanyaan terakhir terkait ruqyah ini ya Pak Ustadz. Mungkin nanti Om Ho bisa mengkonfirmasi juga. Jadi bagaimana untuk mengunci pasien supaya tidak dimasuki lagi oleh entitas astral yang sudah berhasil dikeluarkan? Apa ya? Ya ini singkat ya Mbak ya. Biasanya kalau ketika gampangannya kerasukan, kesurupan atau mediumisasi ini kan tentunya berbeda. Ya nanti kalau mau tahu tentang mediumisasi apa, mungkin bisa lihat di YouTube kita atau podcast Tanah Jawa, sering kita bahas tentang itu. Betul. Tapi biasanya memang ada penguncian ya, ataupun penyegelan kembali dengan laku-laku seperti itu. Ada doa malam contohnya, puasa weton, puasa Senin Kemis, ataupun kita mandi di tempat tertentu atau sendang tertentu. Karena air itu kan menjadi satu sarana untuk lantaran atau media doa masuk lewat situ. Entah itu ada yang diminum ataupun untuk mandi gitu. Jadi dikunci pasti ya, ibarat kata sudah ada luka kan dijahit itu sampai menutup gitu, jangan sampai ini buka lagi karena nanti macam-macam entitas bisa masuk. Karena memang ada bagian-bagian tubuh yang terkadang tidak bisa dirasuki ya, seperti hanya jempol kaki, jempol tangan, ataupun di di ubun-ubun ataupun di sini ulu hati. Karena ketika itu sudah bersemayam di tulang ekor ya, maaf ya, itu sangat susah biasanya. Bisa tapi susah. Kenapa? Karena tulang ekor kan satu bagian tubuh yang tidak bisa hancur, dan nanti di hari akhir kita dibangkitkannya dari itu. Jadi entitas kalau sudah sampai ke tulang ekor ini sudah tetap bersemayam, bahkan bisa mengendalikan diri seseorang itu. Sulitnya sampai ke arah itu karena kan ikut peredaran darah sampai berhenti di situ. Bisa disembuhkan tapi ya butuh ikhtiar dan tawakal yang mendalam untuk itu. Berarti prosesnya terus menerus dulu ya Om. Iya, iya. Sampai nanti pada titik sudah netral Iya, dikatakan. Oke. Nah kalau dari Pak Ustadz gimana? Ya. Kebanyakan orang yang mudah kerasukan ya, atau kerasukannya nggak sembuh-sembuh, itu kesadarannya sudah ketarik ke bawah, ke perut bagian bawah. Jadi kan ada Allah nyiptakan itu perasaan ada di jantung, akal, rasa, rasio, logika itu ada di otak, nasiyah sini namanya, ubun-ubun. Kemudian, nah yang paling bawah ini yang kadang-kadang menjerumuskan orang yang berilmu menjadi lebih rendah dari binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami isi dari neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan untuk berpikir, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih rendah dari hewan, bahkan lebih rendah lagi. Jadi kesadaran inilah yang harus dibangun. Kalau tadi ketika jin ngikat, ya kan ada 3 kalau di perut ya, lambung itu kesadaran ekonomi kalau saya katakan, karena dia butuh makan dan orientasinya mengenyangkan perutnya, ya, termasuk yang sifatnya konsumtif dan lain-lain lah, hobi shopping. kemudian bawah pusar, ya, bawah pusar adalah seksualitas, sehingga dia itu kelemahannya seperti Bal'am bin Ba'ura itu disuruh lemah pada wanita, atau kalau wanita ya sama laki-laki begitu ya. Dan di bawah itu semua coba kita dekekin. Nah, itu ada di bawah kedudukan. Kedudukan itulah yang menjadi titik paling rendah kesadaran manusia. Pengen diakui jasanya, kepengen populer dan lain-lain. Itulah yang kadang membuat jin itu setan ya, memanfaatkan celah itu, karena orang itu punya kehendak
harga diri yang terinjak-injak, nggak dihargai sama suami, kurang dianggap sama orang tua, akhirnya ngunci di situ. Maka kalau dalam prinsip Islam kita bangkitkan dulu, ikhlas, maafkan. Ya, maafkan ini kan sebagai salah satu karakter penghuni surga. Wal kazimin al ghaiza wal af alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas. Orang-orang yang cepat dalam menggapai kebaikan dan mewarisi surga yang seluas langit dan bumi, mereka itu orang yang berinfak dalam keadaan kelihatan maupun sembunyi-sembunyi, orang yang menahan amarah dan orang yang mudah memaafkan manusia. Maafkan dirimu sendiri, maafkan keadaan yang telah berlalu, maafkan orang lain yang telah zalim, nanti akan lepas itu setan yang ada yang di paling bawah itu. Karena kesadarannya meningkat, gak sefrekuensi lagi. Kalau dari saya seperti itu. Selain dengan ruqyah, tazkiyatun nafas namanya, penyucian jiwa. Nah, jiwa kita kalau nggak di-upgrade akan selalu rendah. Tubuh walaupun nggak di-upgrade, udah otomatis kita diilhami untuk pengen makan dan minum. Makanya mengembang. Tumbuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih juga Om Hao untuk penjelasan secara metafisika. Nah, kayaknya sudah dulu ya obrolan kita untuk hari ini. Mungkin Om Hao ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, ini matur sembah nuwun. Sami-sami, kita Mas, tutup Mbak. dulu pada sesi kali ini. Terima kasih untuk teman semuanya yang sudah bertugas pada liputan kali ini ya. Ya, betul sekali. Dan terima kasih juga untuk Tan Kaman yang telah memfasilitasi syuting kami hari ini. Buat teman-teman yang pengen di Jogja ya, yang di Jogja yang pengen berlibur dengan suasana alam sejuk dan tenang ya Om ya, bisa datang ke Tan Kaman ini. Ya, akhir kata, dukung channel kami berdua dengan subscribe dan nyalakan lonceng, serta berikan kritik, masukan, dan saran, dan jangan lupa untuk subscribe. Betul Ya, sekali. kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumati.